Shalom, teman-teman semua, ibu terkasih dalam Kristus. Saya Ferry, perkenalkan, sebelah saya Bu Ferry Hani. Kami juga terima kasih untuk Pak Yakub sudah berikan kesempatan buat kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebenarnya waktu kami diberitahu apakah bisa memberikan kesaksian untuk di Newton, saya nggak mau gitu loh. Karena pikir ada 1001 alasan, tapi Tuhan bilang ada 1.000.000 alasan buat saya itu bisa bersaksi kalau Tuhan tuh baik gitu loh. Ternyata tuh boleh dihitung-hitung tuh anak Tuhan tuh ternyata Tuhan tuh selalu backup kita gitu loh, walaupun kita nggak tahu, tapi itu kita percaya bahwa Tuhan tuh melihat kita dimanapun juga kita berada. Kesaksian ini boleh dibilang menguatkan kami karena kami alami sendiri waktu kami masih relatif muda ya, waktu tahun 2000-an ya. Sama seperti waktu sekarang ini, waktu itu kan musim lebaran pulang kampung ya. Waktu itu juga Hani kan dari Kudus. Jadi kalau misalnya setiap lebaran kebetulan ada waktu libur kantor, jadi kami pulang ke Kudus, ke mamanya Hani. Waktu itu kami tinggal di kontrakan di Kramat 3 dan baru bisa memiliki mobil bekas Karimun tahun 2000. Itu punya mobil sekitar tahun 2004 ya. Karena baru pertama kali punya mobil bekas juga, kami pas mau pulang kampung, jadi kami semua persiapan dengan sebaik mungkin kalau bisa ya, karena kan kami nggak ngerti mesin, jadi kami bawa mobil tersebut ke bengkel, diservis semua, ganti oli, cek kanvas rem ganti, pokoknya semua ban semua dicek semua bagus. Oke. Waktu itu perjalanan nggak seperti sekarang, tolnya langsung bisa tembus gitu ya. Jadi perjalanan itu tolnya sedikit Cikampek aja ya, terus setelah itu melewati jalan biasa. Itu ya jalannya rada berkelok-kelok ya. Kami berangkat pagi dan jadi mungkin sampai sana tuh nggak tahu sampai kapan, pokoknya lebih dari 10 jam 12 jam lah. Jadi waktu pas kami jalan seperti biasa tuh nggak ada masalah, lewatnya nggak ada masalah. Tapi pas udah malam itu, dan itu malam takbiran. Jadi malam takbiran biar rame banget, macet semua. Akhirnya udah pas di arah daerah Alas Roban itu jalannya berkelok dan turun naik gitu. Kami waktu itu lewatin biasa. Tiba-tiba kan mobil Karimun itu koplingnya, jadi itu kagak ada yang matic. Waktu zaman dulu sih yang matic mungkin dikit kali ya. Jadi kopling. Tiba-tiba kami nggak tahu itu kenapa saya yang nyetir. Tiba-tiba kopling itu lost gitu loh. Lost, nggak ada sama sekali buat diinjek. Nah itu langsung saya bingung, karena bingung kan ini gimana gitu, karena belum pernah mengalami. Tahu pas los gitu, kebetulan jalan rada macet, akhirnya kami bisa berhenti di jalan yang rata. Malam-malam itu akhirnya saya turun, Hani juga turun, akhirnya kami itu cuma berempat, saya, Hani, sama Kania, waktu itu masih kecil, umur 4 tahun, sama pembantu rumah tangga yang itu dalam mobil Karimun tersebut. Jadi saya juga sebagai laki-laki nggak bisa apa-apa, udah keringat dingin, karena udah ketakutan, bingung harus gimana, malam-malam, terus udah rame itu semua, macet. Akhirnya kami berhenti di pinggir. Nah setelah itu bingung karena mau gimana, karena kan posisi itu di atas Roban. Waktu itu Hani punya handphonenya mungkin masih lama, T10 Ericsson ya, pokoknya lama banget, jadul, baterainya habis. Mau telepon ke Jakarta, ke bengkel juga nggak bisa, terus mau telepon ke Kudus, ke saudara juga nggak bisa. Akhirnya kita udah ketakutan karena ada Kania juga waktu itu kecil, masih bayi ya. Waktu itu Hani juga berdoa, ya gimana kita mau hopeless ya. Kami udah nggak bisa apa-apa, kami menyerah sama Tuhan. Ya Tuhan, udah nggak bisa apa, mungkin nunggu sampai pagi atau gimana ya, kami nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba tuh ada orang datang, segerombolan orang karena malam takbiran, pakai sarung, bawa obor gitu, jalan. Takbiran kan, jadi mereka bawa obor. Terus kami tanya, maaf mas, apakah ada sekitar sini bengkel? Mereka bilang bengkel sini semua tutup. Karena ini malam takbiran dan sudah sore mereka udah tutup semua, jadi nggak ada sama sekali bengkel buka. Ya udah, terus kenapa mas? Akhirnya nanya, kami mengalami kendala di kopling karena koplingnya lepas, jadi kami nggak bisa jalan, jadi bingung. Akhirnya mereka juga menyarankan ya nggak ini. Tiba-tiba ada seorang pemuda gitu ya. Nah coba saya cek ya, boleh nggak? Oh silakan gitu ya. Dia ngecek, ternyata tuh dia turun ke bawah sampai ke kolong-kolong, dia rapiin, dia kotak-katik, ternyata bisa. Coba mas. Saya coba lagi, koplingnya ada lagi.
Terus udah gitu, coba nih jalannya pakai aja dulu, semoga bisa ya sampai di Kudus, dia bilang gitu. Akhirnya kami ingin berikan uang, mereka nggak mau, karena tuh mereka tuh emang ini, mereka cuma membantu gitu. Satu, kedua juga mereka ini ternyata setelah di jalan sampai Alas Roban sampai Kudus, itu kami lancar. Ternyata koplingnya nggak lepas lagi. Dan puji Tuhan kami sampai ke Kudus, sampai di Kudus, terus dicek sama bengkel. Dicek sama bengkel, dilihat koplingnya gimana. Ternyata koplingnya bagus, setelannya bagus dan layak buat sampai ke Jakarta, dan itu masih aman ya, aman. Dan kami percaya ya Tuhan kirim malaikat tuh nggak seperti gimana-gimana gitu. Malaikat yang bersayap atau apa, mesti harus sama-sama orang kita gitu Kristen. Enggak, ternyata tuh Tuhan banyak cara gitu ya. Tuhan banyak cara. Kami sampai bilang, Tuhan Engkau baik ya. Di saat kami udah nggak bisa apa-apa, kami pasrah, ya Tuhan yang bekerja gitu loh. Dan kami tahu walaupun kami sudah mempersiapkan sebagai manusia untuk yang terbaik, dan setiap ada masalah ya Tuhan yang ikut campur tangan gitu loh. Kami percaya Tuhan tuh luar biasa ya. Apa tuh yang secara logika tuh nggak mungkin, tapi tuh ya itu keajaiban, boleh dibilang ya disebut keajaiban karena di luar logika gitu loh. Mobil Karimun ini puji Tuhan kami pakai luar biasa sampai tahun nggak lama ya. Kami pernah juga bawa ke puncak, turun dari puncak udah panas, AC udah dimatiin, tahu-tahu udah sama kayak Pak Yakub ya gitu, kami nggak ngerti juga, tahu-tahu radiatornya nyala. Tapi itu di tol, jadi pas kami turun tol Rawamangun itu udah merah gitu ya, malam-malam lagi, sama malam-malam udah merah itu, panas kan. Akhirnya kami berhenti menepi, nggak ada caranya kan, karena kan buka itu ternyata ada supir taksi Bluebird. Kenapa mas? Dia langsung bantu kami, dia buka pakai yang apa, karet itu ya, karet yang bawah itu, dia buka radiatornya kosong, dia ngisiin semua sampai semua rapi, dia tutup lagi, kami kasih uang, dia nggak mau juga. Akhirnya dia nggak mau, kami bisa jalan lagi. Ya puji Tuhan banget gitu loh. Kalau misalnya itu terjadi yang kita diinginkan, ya mungkin kami saat ini nggak ada di sini ya. Tapi itu Tuhan punya rencana indah buat anak-anaknya. Dan kami percaya tuh anak-anaknya Tuhan pasti Tuhan bela. Karena tuh Tuhan tuh dibilang dalam Mazmur ya, sebagai penjaga Israel ya. Dia tuh tidak membiarkan tuh dia tertidur, terlelap gitu, sedetik pun gitu loh. Pokoknya tuh Tuhan, apapun yang kita alami, kita lakukan, ya kita serahkannya ke Tuhan gitu loh. Kita lakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan, ya selesai serahkan ke Tuhan. Dan kita percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai kita walaupun tidak terlihat ya. Dimanapun juga, walaupun kita ada di daerah, di kota, di mana, di gunung gitu. Kami percaya anak-anak kami juga kami serahkan dalam Tuhan, Tuhan yang akan bela gitu. Karena kita adalah semua anak-anaknya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan on the time, tepat pada waktunya, tidak telat dan tidak lebih maju, tapi on the time. Dan caranya Tuhan adalah luar biasa. Itu aja.